Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. There is nothing you can do about it. Kali ini saya akan rekapin alur film WoW Assassin episode 2. Buat sanak-sanakku semuanya yang belum nonton episode satunya, saya sarankan tonton dulu biar tidak ketinggalan ceritanya. Karena apa? Karena film ini sangat seru dan juga pemeran utamanya adalah aktor kebanggaan tanah air yakni Iko Uwais. Link di deskripsi ya sanak. Sedikit kita flashback ke episode sebelumnya, di mana Kai ditakdirkan untuk membunuh para anggota Tribe. Ketika itu Kai juga diberikan kekuatan 1000 biksu oleh wanita misterius. Wujudnya bisa berubah-ubah, tetapi orang di sekitarnya tidak mengetahui tentang hal itu. Begitupun dengan Uncle Sik. Ia memiliki kekuatan yang super yang tidak dimiliki oleh orang biasa, dimana kala itu di tangannya mengeluarkan api. So, kalian udah siap? Oke lah, langsung saja kita menuju episode 2-nya. Putar gelasnya, Zanak. 15 tahun sebelumnya di Francisco, Amerika Serikat. Kai menato tubuhnya. Di tempat sana ada juga Tommy dan Jenny. Tak lama kemudian Uncle Sik datang untuk menjemput Kai. Saat di dalam mobil, wajah murung terlihat di wajah Uncle karena mengetahui Kai menato tubuhnya. Hal tersebut lumrah saja di kehidupan barat sana, sehingga Uncle tidak mempersalahkan apa yang telah dilakukan Kai tadi. Namun ia menyesalkan dan membandingkan dengan dirinya. Kenapa Uncle tidak menato tubuhnya? Karena Uncle tidak ingin identitasnya dicap buruk oleh kepolisian. Singkat cerita, Kai diajak ke suatu ruangan, di mana di dalam sana ada seorang pria tua yang menyandra salah satu geng Tribe. Ketika itu pria tua tersebut menyuruh dan memaksa Kai untuk membunuh orang itu, karena dia ingin berniat membunuh ayahnya. Ya benar, Uncle Sik adalah ayah angkat Kai. Tetapi Uncle mengambil pistol tersebut dan tanpa basa-basi langsung menembak. Kemudian Uncle mengatakan kepada Kai, kau bukan seorang pembunuh. Dan film pun dimulai. Di dapur ketika itu Kai sedang memotong sayur mayur sambil mengenang kejadian 15 tahun sebelumnya. Kai dilema saat itu, di mana ia ditakdirkan sebagai seorang pembunuh WoW. Sementara di lain sisi ia bukanlah seorang pembunuh. Tiba-tiba asisten Uncle Sik datang, ia bernama Zan. Ketika itu Zan menjemput Kai karena Uncle ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, Kai dan Uncle bertemu. Sampai saat ini, jalan mereka tak sama meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama. Uncle menjadi ketua tribe, sedangkan Kai hanya seorang koki biasa. Itulah alasan kenapa para anak buah Uncle disuruh untuk menghajar Kai di episode sebelumnya, berharap agar Kai bisa bergabung dengan anggotanya. Dan di sini Uncle sudah mengetahui bahwa yang ditemui para anak buahnya bukanlah Kai, tetapi pria tua berkepala pelontos. Uncle sampai di sini tidak mengetahui bahwa pria tua tersebut adalah Kai yang telah berubah wujud. Di mana Uncle menanyakan siapa pria berkepala pelontos tersebut. Namun Kai mengelak dan menyembunyikan rahasia itu. Kemudian Kai pun bergegas menuju keluar untuk pergi menemui Shin. Di jalan, ketika itu Shinji sedang berolahraga lari-lari manja dengan keringat yang menggumpal di atas dadanya. Brr. Setelah cukup lama Shinji berolahraga, ia kemudian bertemu dengan Letnan Fletcher yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Ketika itu Letnan menyuruh Shinji untuk berhati-hati terhadap Shin, karena Shin itu adalah orang yang cukup cerdas. Letnan mengetahui bahwa Shinji siang nanti akan bertemu dengan Shin. Itulah mengapa kekhawatiran Letnan terhadapnya timbul saat itu. Sementara di tempat Jenny, ia ketika itu sedang video call dengan ibu dan ayahnya menanyakan kabar. Kemudian menanyakan usaha mereka saat itu. Jenny mengatakan bahwa usaha mereka berdua berjalan dengan lancar-lancar saja.
Singkat cerita, Jenny kemudian mengambil uang di lemari kecil karena ia akan bertemu dengan Uncle Sig. Kemudian Jenny pun bertemu dengan Uncle. Di sini Jenny ingin membayar hutang kepadanya. By the way, Jenny pernah berhutang dengan Uncle untuk menambah modal usahanya. Tetapi jawaban Uncle membuat Jenny terkejut. Uncle menganggap hal itu hanya menghadiahkan kepada Jenny. Mana mungkin hadiah itu dikembalikan lagi. Artinya Uncle memberikan uang kepada Jenny waktu dulu hanya cuma-cuma atau gratis. Tetapi Uncle meminta nantinya untuk Jenny mengundang ke tempat usahanya untuk minum-minum. Sementara di tempat Kai, ia bertemu dengan Shin, di mana Kai meminta bantuan kepadanya untuk memperbaiki kaca truknya yang telah hancur akibat diserang geng Triad. Tetapi Shin memberikan syarat kepada Kai, jika dia memperbaiki truknya, maka Kai harus menuruti perintahnya untuk bekerja sama nantinya. Nah, saat itu jugalah tiba-tiba Ying datang. Seperti biasa, suasana seketika berubah. Di sini saya jelaskan sedikit. Berapapun lamanya Kai berada di suasana tersebut sama dengan sekejap di dunia nyata. Di sini Ying menjelaskan siapa Wu itu. Wu ada 5 pengendali. Pengendali api, air, logam, kayu, dan tanah. Itu adalah unsur-unsur kekuatan Wu. Kai pun harus menguasai fragmen itu untuk nantinya menghancurkan mereka semua. Ini sudah menjadi takdir Kai dan ia pilih karena memiliki hati yang murni. Kemudian Ying memberikan ujian kepada Kai untuk kebal api dan memajukan batu sekitar 1 meter di depannya. Ketika di ujian tahan api, Kai cukup mudah untuk menaklukkannya. Tetapi saat memajukan batu, ia sedikit kesusahan. Setelah cukup lama, akhirnya ia menghancurkan batu tersebut dengan pukulannya dan berhasil melewati ujian ini. Dari sana Ying mengatakan bahwa Kai adalah orang yang tepat untuk dipilih. Sesuatu dilakukan bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan akal. Kembali ke dunia nyata, ketika itu Shiji datang ke tempat mereka. Lalu Shin menyuruh Shiji untuk menemani Kai untuk mencari kaca depan. Singkat cerita, Shiji dan Kai pun menuju ke tempat yang dikatakan oleh Shin. Saat di jalan, mereka berbincang tentang masa lalu yang kelam di antara keduanya. Di sini saya tidak ceritakan lebih detail ya dangsanaku, karena menurut saya itu aib mereka. Tak lama kemudian mereka sampai ke tujuan. Namun di sana Shiji dihajar para anggota gangster. Shiji bukanlah wanita sembarangan, ia saat itu mampu menandingi para musuhnya. Meskipun ia ada beberapa kali kena pukulan. Kai yang melihat salah satu geng mau menghabisi Shiji, ia mencoba menahan orang itu. Saat perkelahian mau dimenangkan Kai dan Shiji, Patua menembakkan senjata untuk membubarkan. Akhirnya Kai dan Shiji pun pulang dan tidak jadi mengambil kaca mobil tersebut. Sementara Shin bertemu dengan kelompok Triad, sebut saja dia Peter. Di sini para kelompok tersebut mengajak Shin untuk bekerja sama agar Shin bisa mendapatkan mobil ekstra impiannya. Namun Shin mengatakan kepada mereka, ia pikir-pikir dulu untuk menerima kerjasama ini. Sementara di rumah sakit, Mr. yang luka parah akibat dihajar para anggota Triad semalam. Ketika itu ia didatangi Uncle Sig. Uncle mengancamnya dengan menghentikan aliran info sehingga Mr. Yang mengalami sesak napas. Ketika itu Uncle menanyakan siapa pria tua pelontos yang menyelamatkannya kemarin. Mr. Yang pun menjawab, dia tidak mengenali siapa dia sebenarnya. Tetapi orang itu sempat mengatakan bahwa dia seorang koki. Ketika itu nyawa Mr. Yang hampir saja melayang. Untung saja perawat datang, sehingga Uncle Sig bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Sementara di tempat Tommy, Jenny datang untuk membawa pulang. Tommy saat itu sudah ketinggian akibat kebanyakan memakai narkoboy. Saat mau keluar, datanglah para anggota Triad yang mencoba menghajar mereka berdua. Nah, dari sini kekuatan Jenny keluar dangsana. Dimana ketika itu ia mampu mengalahkan musuhnya satu persatu.
Sementara Kai ia didatangi Ying lagi menyuruh untuk membunuh para Wu. Nah dari sini Kai menolak takdir karena dia bukanlah seorang pembunuh. Saat itu jugalah Kai mengkhayal namun seperti nyata, dimana ketika itu Jenny sedang terancam nyawanya dan Kai ditodong pistol oleh musuhnya. Saat itu leher Jenny digorok oleh orang tersebut. There is nothing you can do about it. Lantas saja Kai pun menghabisi dan membunuh orang tersebut. Nah dari sini Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan sebagai pembunuh. Dan Ying hanya bisa berharap kepada Kai untuk membunuh para Wu yang akan menguasai dunia. Kemudian khayalan Kai semakin tinggi. Ia melihat bahwa Uncle adalah salah satu Wu. Uncle adalah Wu api dari 5 elemen. Kembali ke dunia nyata, ketika itu Kai memegang pisau dengan tatapan tajam. Sementara di tempat Uncle ia membaca buku kuno bahwa ada seseorang yang nantinya ditakdirkan untuk membunuh para Wu. Uncle pun sangat marah saat itu dan ia akan membalikan takdir bahwa dialah yang akan membunuh orang tersebut sambil mengeluarkan api di tangannya. Dan film pun bersambung.